dapat dengan ambil lentera, dia pergi ke sana remang-remang, dia lihat, dia geser perangkap tikus di sana. Ternyata yang kena di situ bukan tikus, tapi ular. Dan yang kena ekornya. Karena ular ini mau lari cepat, tapi ekor kejepret perangkap tersebut, dia meronta-ronta di sana. Ketika si istri itu mendekat, maka ular yang sudah kalap ini dia menyambar dengan jurus ular dan kena di tangan si istri yang pegang lentera ketika mau melihat apa yang ada dalam perangkap tikus itu. Dan ular ini adalah ular yang sangat beracun. Jerit si istri menyentak si suami dari mimpinya, dan suami bangun lihat istrinya sudah kejam-kejam di sana. Wah, cepat panggil ambulans, larikan ke rumah sakit. Tapi saudara-saudara, berat sekali kondisi istri. Racun ular begitu ganas, dia demam tinggi, sangat kritis, dia akan masuk ICU. Beberapa hari gak turun-turun panasnya. Lalu tetangga-tetangga kampung tanya, kemana istrimu, kok lama gak kelihatan? Istriku kena digigit ular. Loh, kenapa? Ular di perangkap tikus loh. Kok ceritanya panjang. Lalu tetangga mengatakan, kalau digigit ular, orang demam itu biasanya yang nolong itu sop hangat, sop ayam. Sop ayam yang hangat-hangat. Really? Ya, kamu boleh coba. Maka petani si tuan rumah ini segera pulang, lalu bikin sop ayam. Sop ayam itu harus pakai apa? Harus pakai kaldu ayam. Kaldu ayam harus pakai tulang ayam dan pakai daging ayam. Di mana cari ayam? Di kandang ayam. Maka ayam yang tadi bilang so what, sekarang diciduk, dicekal, dan jadi ekor untuk bikin sop ayam. Tapi sop ayam tidak menolong si istri yang sudah parah kondisinya. Kalau tetangga yang lain memberikan satu advice, orang tua-tua bilang hati kambing itu sangat pucat. Di mana cari hati kambing? Di malam hari, tentu di kandang kambing. Maka kambing juga diekok untuk diambil hatinya, dipersembahkan kepada sang istri tercinta. Tadi kambing yang mengatakan, emangnya gua pikirin, sekarang siapa yang mikirin si kambing? Tapi si istri tetap tidak tertolong. Lalu akhirnya almarhumahlah dia meninggalkan dunia yang sementara ini tanpa sempat memberi pesan apa-apa. Lalu orang datang bertandang, ikut berkabung, karena tradisi seminggu lebih orang datang terus. Lalu mau dijamu dengan apa? Wah, mesti bikin kenduri, harus bikin selamatan. Maka milik terakhir yang gede, yang gemuk itu apa tadi? Sapi lah disembeli untuk bikin pesta, menyambut orang-orang yang datang berkabung di sana. Saudara lihat, mulainya dari apa? Awas perangkap tikus. Emangnya gua pikirin, bencana satu persatu tiba kepada mereka yang tidak peduli. Betul? Tetapi ternyata ketidakpedulian itu menjadi bumerang yang mencelakakan mereka sendiri. Saudara-saudara, saya tidak tahu siapa yang menuliskan kisah ini. Kalau melihat gayanya sepertinya gaya Aesop. Aesop itu seorang budak, hanya budak belian saja di zaman purba di Yunani, ketika zaman budak masih merajalela. Tapi Aesop ini, kendati dia seorang budak dan bukan seorang Kristen pula dia, tapi hikmatnya itu dalam. Dia meramu fabel-fabel, kisah-kisah dari binatang untuk mengajar manusia. Kita lebih berhikmat dari binatang, bukan? Mengapa kita tidak bisa lebih jadi pintar dari binatang? Itu antara lain kalau kita egois, kita akan mendatangkan bencana buat diri kita. Maka Aesop mungkin mengubah kisah ini juga. Saudara-saudara, kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah saudara melihat di sekitar kita ada orang-orang yang tidak peduli satu dengan yang lain? Kalau saudara sedang murung, siapa yang menyapa saudara? Di kantor,
di perjalanan, di dalam bar, saudara duduk bersebelahan dengan orang lain, apakah dia menengok kepada saudara? No way. Dia sibuk dengan iPod. Iklan menawarkan lepas dari segala macam kebisingan. Wah, apa tuh bacanya? Bose itu apa itu? Ya, dengan headphone kita masuk ke dalam dunia kita sendiri. Tidak perlu dengar apa-apa dan dengar peduli siapa-siapa. Kami sempat 3 bulan di New York. Lalu saya lihat orang California sebetulnya masih mending. Kalau ketemu masih tanya, how are you? Kalau di New York, semua lari berlomba mengejar subway. Di dalam subway semua sibuk entah dengan iPhone atau dengan buku. Tidak peduli siapa. Mukanya itu semua muka-muka orang stres semua. Semua tegang, semua tidak peduli orang lain. Orang California lebih baik. Meskipun kalau dia tanya, how are you? Sebelum kita jawab, dianya sudah nyelonong pergi. Ya, semua cuma basa-basi saja. Tidak sungguh-sungguh peduli. Saya berjumpa dengan seorang sewarga dengan kita dari Indonesia. Dia sudah hampir belasan tahun di Amerika. Ngobrol, punya ngobrol. Dia butuh suatu bantuan. Mau bikin isi formulir untuk aplikasi green card. Nah, kemudian siapa yang bantu dia? Mesti juga orang-orang Indonesia. Lalu ngobrol-ngobrol. Dia bilang, terima kasih, maaf ini merepotkan Pak Pendeta. Saya bilang, tidak. Inilah pelayanan saya. Saya ada di sini untuk melayani. Malah kalau saya nggak dikontak, saya tuh frustrasi. Kalau saya sebagai pastor, tidak ada orang yang hubungi saya, tidak ada orang yang share, tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang yang bawa pergumulannya. Lantas ngapain saya ada di sini? Itulah kefrustrasian saya bilang sama dia. Lalu saya mengatakan, kita orang Indonesia harus belajar banyak dari komunitas lain. Kalau kita lihat komunitas Korean, wah orang Korea kompak. Chinese itu kompak. Kalau ada yang susah, dia tolong. Supaya apa? Supaya network mereka tuh makin luas. Betul? Kalau kita pergi ke rumah makan Chinese, semua pelayan itu Chinese. Kalau saudara pergi ke dimsum, semuanya Chinese, cincong. Saudara mau masuk di sana, mungkin tidak bisa. Mengapa? Karena mereka punya komunitas, mereka jaga, mereka kuat. Kalau teman ini bilang, iya memang kita orang Indonesia ini begitulah sendiri-sendiri. Betul itu saudara? Saudara lebih lama dari saya. Betul orang Indonesia suka sendiri-sendiri? Betul. Kami kalau pergi ke supermarket atau ke mall, telinga kita tidak bisa dipalsu. Kalau kita dengar bahasa ibu kita tahu itu adalah bahasa kita, bukan? Kalau kita nengok, dan dia juga dengar kita ngomong Indonesia, tapi dia malah menengok seperti itu, tetap ngomong Inggris. Kami pergi ke sebuah dollar store, lalu kasirnya itu jelas itu logatnya Jawa Timuran, beduk itu kalau orang Jawa Timuran nggak bisa dipalsu. Oke? Meskipun sudah lama di Amerika masih medoknya Jawa Timuran, arek-arek Surabaya. Tapi dia ngomong Inggris yang bedak-beduk. Lalu dia dengar saya ngomong dengan istri saya ngomong Indonesia, dengan anak kami ngomong Indonesia, tapi dia tetap keep speaking English, tidak mau bicara Indonesia. Itulah kita orang Indonesia, saudara-saudara. Lalu teman ini yang baru berkenalan dengan saya mengatakan, memang di tempat pekerjaanku juga orang antar Indonesia saling sikut-sikutan, tidak bisa kompak. Saudara, di zaman yang semakin susah ini, bagaimana kita mestinya hidup sebagai orang-orang Indonesia dan notabene sebagai orang Kristen Indonesia yang punya Alkitab yang sama, yang mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara dengar berita penembakan 3 manajer oleh 1 pegawai yang di layoff baru-baru ini di San Francisco? Heboh sekali. Saya dengar ngomong dari Agus. Lalu kemarin dulu saya sempat baca lebih teliti. Wah, orang itu umur 47, dia di layoff. Dan ternyata dia punya